Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Randy Kiernet bisa melayani Bapak Ibu Saudara di renungan singkat di YouTube channel Kerinduanku. Dan tema renungan pagi hari ini, Precious in the Sight of the Lord. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami boleh bangun pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu lewat renungan singkat ini. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap hati kami. Tuhan, pakai hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, pakai setiap ucapan hamba itu cuma isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap yang mendengar dan yang menyaksikan diberkati Tuhan Yesus luar biasa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang disebut dengan precious in the sight of the Lord? Bahasa Indonesia singkatnya berharga di mata Tuhan. Mari kita buka ayatnya. Pertama-tama kita buka di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menyampaikan kepada setiap kita kalau Tuhan menciptakan setiap kita itu spesial. Menciptakan setiap kita itu dengan tujuan mulianya. Tuhan gak pernah menciptakan kita asal-asalan. Tuhan menciptakan kita, setiap kita unik. Dan kita berharga di mata Tuhan. Dan Dia punya rancangan yang sangat besar bagi setiap kita. Dan saya mau berbicara kepada setiap anak muda yang mendengarkan dan menyaksikan renungan pagi hari ini. Kalian berharga. Kalian sangat berharga. Dunia boleh memandang kalian sebelah mata, tapi kalian berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat sayang sama kalian. Dan mari kita buka ayatnya lagi. Di Matius 10 ayat 30 sampai 31. Tetapi kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan kita. Setiap kita diperhatikan sama Tuhan. Jadi gak ada alasan untuk kita ngerasa kita gak berharga. Kadang kan kita ngerasa kalau kita gak berharga itu saat kita melakukan kesalahan, saat kita gagal, saat kita tidak melakukan kehendaknya Tuhan. Kita merasa kita tidak pantas. Rasa berharga di hati kita seolah-olah direbut, direnggut, yang membuat kita merasa kecil. Tapi lewat ayat ini Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kita ini berharga dan kita diperhatikan. Kita tidak sendirian Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperhatikan kita. Dan kalau mungkin saya bisa ambil contoh ilustrasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara memiliki mobil 2 di garasi. Yang satu mobilnya itu butut, mobil yang sering dipakai. Mungkin mobil yang sudah lama, sudah usang, sering dipakai melewati jalan-jalan rusak atau gang-gang sempit yang Bapak Ibu Saudara mungkin bisa resiko untuk baret, untuk tabrak, apapun itu yang bisa merusak mobil ini, memperburuk mobil ini sangat besar. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti menggunakan mobil ini ya untuk tujuan-tujuan seperti itu, untuk jalan-jalan rusak, jalanan-jalanan kotor. Tapi ada satu mobil di garasi Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara hanya pakai untuk acara-acara tertentu, acara-acara penting, acara-acara yang dihadiri oleh orang-orang penting, orang-orang istimewa, orang-orang spesial.
Mobil ini biasanya mobil-mobil mewah, mobil-mobil yang mahal, mobil yang Bapak Ibu Saudara merasa mobil ini sangat berharga dan sulit mendapatkannya. Itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan melihat kita? Tuhan melihat kita begitu berharga Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat kita sangat-sangat berharga sampai Dia rela disalibkan di kayu salib, menebus kita dengan darah yang sangat mahal. Dia melihat kita sangat berharga. Jadi bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita harusnya bisa memakai hidup kita dengan baik, bukan disia-siakan. Bukan dengan cara seperti kita memakai mobil usang itu, sembarangan. Lewat jalan yang kotor, hajar. Lewat jalan berlubang, hajar. Karena kita tahu itu mobil usang, mobil yang bobrok, mobil yang murah udah gak ada harganya. Tapi kita ini sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita sudah sadar kita sangat berharga di matanya Tuhan, harusnya kita juga sadar hidup kita itu juga harus kita pakai sebaik-baiknya Bapak Ibu Saudara. Enggak kita pakai sembarangan. Hidup kita harus menjadi dampak. Hidup kita harus bisa menjadi pencerminannya Tuhan. Pencerminan bagaimana berharganya kita di mata Tuhan. Ya, walaupun sering kita merasa kurang, kita merasa gagal. Kadang kita melihat pencapaian orang lain, kita melihat pekerjaan orang lain. Saya gak ada apa-apanya. Saya gak berharga Tuhan. Saya ini cuma orang kecil. Saya cuma orang yang gak dianggap, saya gak dilihat. Tapi Tuhan lihat. Tapi Tuhan lihat kita berharga. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita merenungkan. Setiap kita hari ini pasti kita akan kerasa, atau mungkin kita memang sedang ada di posisi saya gak berharga. Saya sedang gagal. Kak, saya sedang gagal kak. Pak, saya gagal pak. Baru aja saya dipecat pak. Saya gak bisa nafkahin keluarga saya pak. Saya gagal. Kak, saya habis melakukan dosa. Saya tidak melakukan kehendaknya Tuhan. Tapi coba renungkan. Renungkan renungan hari ini. Ingat Tuhan melihat kita begitu berharga sampai Dia rela di kayu salib disalibkan menebus dosa kita. Saya akan tutup renungan pagi hari ini dengan sebuah kalimat yang saya harap ini bisa menjadi renungan bagi Bapak Ibu Saudara. Hidup dan tubuhmu itu mahal, sangat mahal nilainya. Jangan disia-siakan. Jalani hidup yang buat Tuhan bangga. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah sadar kita berharga di mata Tuhan, mari apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita buat Tuhan bangga.